Cancer, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian alam bawah sadar. Energi alam bawah sadar kalian, bahasa gue emang suka gitu. Em, Seperti biasa, ini timeless dan general. Timeless, kapanpun kalian mendapatkan video ini dan kalau memang message-nya itu kamu resonate, kalian resonate berarti memang saat yang tepat untuk kalian. Dan general artinya nggak ada nama kalian, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Oke, kalau tidak sesuai, coba nonton Sun, Moon, Rising, ya, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Mars, atau North Nodes, ya. Cross Watcher, siapapun yang lagi berurusan dengan Cancer, kalian welcome untuk join karena energinya suka ketukar. Jadi bisa saja message-nya buat kalian, oke? Langsung aja. Alam bawah sadar mungkin ini temanya aja yang beda ya. Dalam membaca tarot kan yang membedakan adalah temanya, pertanyaannya ya. Kenapa gue menaikkan alam bawah sadar? Karena menurut gue di tahun 2020 ini banyak yang mengalami perubahan, shifting, ya shifting, benar-benar transformasi, transformasi. Dan mungkin juga beberapa dari kita ya yang sebenarnya sudah memulai perubahan itu sejak beberapa tahun yang lalu mungkin ya, tapi kok perubahan itu masih belum ada seperti itu ya. Jadi kenapa sih gue disakitin lagi, kenapa sih gue disakitin lagi, kenapa sih gue ditipu lagi, kenapa sih gue ditipu lagi, kenapa sih gue kecewa lagi, kenapa sih gue kecewa lagi. Nah, terkadang ada hal-hal yang kita luput ya, yang tidak kita sadarin, yaitu ada di alam bawah sadar kita, pattern kita sendiri ya, kebiasaan-kebiasaan kita sendiri yang sebenarnya malah kalau itu ya nggak, kalau itu nggak disadarin artinya kita belum bisa mengenal pattern kita sendiri ya, yang membuat realitas kita berbeda dari yang sebelumnya gitu. Jadi perubahan itu memang selalu diawali dari kita sendiri, bukan dari keadaan atau situasi, tapi kita sendiri yang harus merubahnya. Oke, jadi kita coba bantu untuk kadang sampai istilahnya gue sendiri aja gitu, sampai gue ruwak gitu, gue minta kalau di Bali namanya melukat gitu kan, kalau di Jawa namanya ruwat, kalau di Muslim kalau nggak salah rokiah ya, pembersihan diri gitu kan. Ini kenapa sih gue masih gini, kenapa sih gini, rese banget sih ini, kenapa sih, sampai dicari-cari gitu nih, ini salah di gue apa ya gitu kan. Nggak, kadang nggak gampang gitu aja. Jadi semoga bisa membantu ya kalau emang buat kalian yang membutuhkan. Oke. Cancer dengan alam bawah sadarnya, apa yang Cancer butuh untuk angkat dari alam bawah sadarnya dengan kesadaran penuh. Cancer, Cancer dan alam bawah sadarnya. Knight of Swords, challenge, Five of Cups, fondasi atau distant past, King of Swords, recent past yang baru saja lewat, Death, fokus kalian, Nine of Pentacles,
Near future, the hermit. Ini gue ngikutin miring gimana ya? Ya kalian juga bisa lihat. Ya, sebentar. Gue pause dulu ya. Bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri? Ace of Swords. Eksternal faktor yang mempengaruhi kalian yang mungkin kalian tidak sadari. The Magician. Ketakutan dan harapan. Seven of Swords. Outcome. Eight of Wands. Two of Wands. Kalian lagi di persimpangan jalan untuk memilih jalan yang mana yang kalian ingin ambil, dan kalian memang butuh keberanian untuk mengambil keputusan itu ya. Wow, mungkin kalian berurusan dengan seorang Leo, atau kalian lagi membangun visi ya, untuk menentukan pilihan jalan mana yang kalian ingin pilih. Kalian itu berdasarkan visi ke depannya. Knight of Pentacles. Kalian lagi planning dan menyusun strategi secara detail untuk progres kalian sendiri ya. Dan walaupun itu kecil atau pelan, tapi itu nyata. Jadi jangan khawatir ya. Ini energi Virgo. Energi Virgo berarti ada di komunikasi. Kalian akan mengkomunikasikan apapun yang kalian sedang bangun ini gitu ya. Entah itu visinya, entah itu jalan yang kalian akan pilih ya. The Judgment. Energinya Scorpio. Kalian punya kesempatan kedua untuk memperbaiki atau menyelesaikan masalah. Kalau oke, menyelesaikan masalah dengan teman kalian dan masalah kreativitas kalian juga, dan mungkin kalian pernah punya cerita cinta dengan teman kalian itu yang kalian ingin perbaiki hubungannya. The Moon. Yes, karena nggak hanya ada cerita tapi juga ada rahasia, ada yang kalian sembunyikan. Mungkin cerita cinta yang kalian sembunyikan, pernah kalian sembunyikan mungkin ya, atau kalian belum sempat mengungkapkan perasaan kalian. Energi Pisces.
dan energi kalian sendiri, tentang perasaan kalian ya. Yang mana sekarang mungkin udah ada jarak antara kalian secara emotionally, secara emotionally mungkin udah ada jarak sekarang. Ten of Swords ya, karena ada pengkhianatan ya, ada yang disakiti, yang jelas ada yang disakitin, ada yang ditipu, ada yang merasa ditipu, ada yang merasa terkhianati. Knight of Cups, kalian kalian mau menawarkan cinta itu lagi ya, dan kalian ingin mengungkapkan perasaan kalian ya. Ini energi kalian sendiri, karena ini menyangkut jati diri kalian sendiri dan image kalian sendiri. Jadi kalau kalian tidak memperbaiki itu, image kalian sendiri yang tercoreng. The Star, energi Aquarius, ini healing dan juga fated, karma, wish fulfilled ya. Dan mungkin setelah penyampaian itu, setelah kalian menyelesaikan masalah itu, kalian akan jauh lebih ringan dan kalian akan healing, akan tersembuhkan dari luka-luka ya, yang selalu menghantui kalian sendiri ya, dan itu akan membuka kesempatan-kesempatan yang lain. Oke. Dan memang apapun yang terjadi itu adalah takdir untuk pembelajaran kita masing-masing. Page of Cups yap, ini tentang pernyataan maaf, cinta ya, atau ketulusan hati ya. Kalian ingin membuka hati kalian untuk lebih memahami atau mengerti. Ace of Wands, akan ada tindakan di situ. Kalian akan mulai sesuatu yang baru. Oke. Aquarius itu buat kalian ada di misteri ya kan, ada di misteri, karma, misteri, transformasi. Jadi mungkin yang ngeblok kalian itu adalah itu tadi, ada sesuatu hal yang tidak kalian hadapi ya. Jadi semuanya itu terkait ya, ngeblok hal-hal yang lain. Jadi entah itu ini karma jadinya. Jadi karma karena kalian biarkan gantung ya. Mungkin setelah kalian hadapi ini, semuanya akan terbuka lagi kerannya gitu ya. Entah itu dalam komunikasi, entah itu dalam income, entah itu dalam kreativitas, entah itu dengan hubungan dengan orang lain itu sendiri ya, dengan ya macam-macam. Sekarang kalian lagi Knight of Swords, kalian ingin mengkomunikasikan yang sebenarnya, kebenaran itu sendiri. Tidak, buat kalian approach itu bukan masalah, yang penting kebenarannya. Bagaimana kalian ingin menyampaikannya nggak penting buat kalian, yang penting gue ngomong bener gitu. Ini energinya Gemini, mungkin kalian punya Gemini di bercat kalian ya. Ini tentang sesuatu yang ending yang kalian harus komunikasikan, dan mungkin sesuatu yang memang mengikat kalian, entah itu shared finance ya, misteri itu sendiri,
yang akan membuka kesempatan kalian untuk bertransformasi. Challenge-nya adalah Five of Cups. Kalian akan merasa kehilangan. Jadi kalian ingin memutuskan mengambil keputusan. Dan itu akan Five of Cups ya. Dengan challenge-nya artinya kalian akan secara emosional merasa kehilangan. Akan sedih. There's always be a consequences, right? Karena ada konsekuensinya dalam segala hal. Ya itu challenge ya. Fondasi dan distant past ya. King of Swords. Ini mungkin kalian dealing dengan Gemini kan, Gemini, Aquarius atau Libra ya. King of Swords itu energinya the swords. Buat gue biasanya ini adalah energinya Aquarius. Tapi yang jelas ini adalah kalian akan ini lebih punya approach ya. Ini lebih pakai strategi dalam berkomunikasi juga. Nggak seperti halnya Knight of Swords. Ini King. Dia tahu bagaimana mengkomunikasikan kebenaran tanpa harus menyakiti. Tanpa harus menyakiti orang lain. Dan King of Swords itu dia sangat visioner. Dia juga pemberontak. Dia nggak peduli kalian bisa terima atau tidak kebenaran itu bukan masalahnya dia. Itu contoh, itu salah satu karakter dari Aquarius ya, salah satu contoh dari air signs yang dia selalu pemikirannya tajam. Kalian punya visi-visi dan ini juga mungkin tentang rasa kemanusiaan, keadilan sosial, ya, tentang teknologi itu sendiri. Di recent past ya, yang baru saja lewat ada the death. Udah ada transformasi itu. Transformasi itu sudah dimulai. Dan ini energinya Scorpio tentang transformasi Pluto ya. Yang mana juga tentang relationship ya, karena Pluto lagi di relationship buat kalian. Transformasi ya. Fokus kalian adalah Nine of Pentacles. Jomblo, ini energinya jomblo, mandiri, bebas ya, dan merasa cukup. Kalian merasa cukup. Apapun situasinya kalian cukup. Gitu. Kalian tidak ingin merasa tergantung. Itu fokusnya kalian. Dan near future kalian dapat the Hermit. Kalian ingin healing lagi. Kalian ingin mencari jawaban ke dalam diri kalian sendiri. Bukan keluar tapi ke dalam. Ke dalam batin sendiri mencari jawaban-jawaban itu. Dan ini bisa dengan meditasi, yoga, whatever. Ya, merenung. Ya. Energinya Virgo. Komunikasi terhadap diri sendiri, self talk. Bagaimana kalian berpersepsi, mindset kalian, dan apapun yang kalian sudah ketahui so far gitu. Kalian ingin melihat lagi itu semua untuk mencari jawaban dari apapun itu. Dan bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri, Ace of Swords. Ini keputusan, pencerahan setelah hening ya, karena The Hermit itu adalah hening. Setelah hening kalian mendapatkan pencerahan, kemenangan ya, keputusan. Eksternal faktor yang mempengaruhi kalian dan mungkin kalian tidak sadari adalah The Magician. Wow, ini energinya Virgo ya, energi Virgo.
energinya Gemini, energinya Scorpio. Oke, ini energinya kalian. Oke, yang jelas itu semua juga tentang persepsi kalian sendiri, komunikasi, ya, dan tindakan kalian. Apa yang kalian lakukan untuk menciptakan apapun itu yang kalian visi-visi kalian sendiri. Oke. Karena Mars sekarang direct di Aries, yang mana dia akan memulai sesuatu yang baru, dan Scorpio yang mana ada Mars dan di bawah planet Mars juga, ya. Dia ingin memulai sesuatu, ingin merombak segala sesuatunya, ya, dan mengambil putusan dan tindakan, tidak hanya putusan juga tindakan untuk apapun itu yang dibutuhkan untuk transformasi dan membangun dirinya sendiri untuk mencapai apapun yang diinginkan, ya, apapun desire-nya. Ya, kalau kalian ingin memulai sesuatu yang baru, kreativitas baru, bisnis baru, apapun itu, ya, relationship yang baru, karena mungkin yang lama sudah kelar kan. There's always an ending after a beginning. There's always a beginning after an ending. Jangan balik-balik ya. Ketakutan dan harapan kalian adalah Seven of Swords. Ketakutan dan harapan kalian adalah mencuri-curi kesempatan. Kenapa harus mencuri kesempatan kalau selalu berada di pihak yang benar? Pertanyaan gue itu aja sih, ya. Kalau soal di sini ada energinya Gemini, Knight of Swords yang ingin mengkomunikasikan tentang kebenaran, dan adanya King of Swords yang nothing else but the truth gitu kan. It's all about the truth. Terus kenapa nyuri-nyuri kesempatan? Pertanyaan gue itu aja sih, ya kan. Dengan adanya Ace of Swords, ntar akan gue klarifikasi, oke? Yang nggak masuk akal aja gitu loh, nalar gue nggak nyampe. Oke. Outcome-nya adalah Eight of Wands. Komunikasi, sekali lagi komunikasi. Ini kalian banyakkan miskomunikasinya ya. Anjing tetangga ya kan. Eight of Wands ini energinya Sagittarius, yang mana tentang buat kalian berdasarkan bercat kalian itu ini tentang kebiasaan kalian sehari-hari, ya. Kalian ingin action, tindakan. Kalian ingin adanya cepat, progres yang lebih cepat, ya. Kalian lagi ingin mengeksplor segala kemungkinan untuk membuat perubahan itu nyata. Dan ini bisa juga tentang travel, bisa juga tentang movements. Dan itu juga tentang income kalian. Kalian lagi nge-scan gitu, nge-browse. Apa nih kemungkinan gue untuk bisa mendapatkan income? Gitu. Oke. Gue mau tadi ini. Seven of Swords. Gue pengen klarifikasi Seven of Swords. Alright. Ten of Wands kebalik. Ini Ten of Wands straight kebalik. Five of Swords kebalik.
Eight of Pentacles, King of Cups. Oke. Energinya Pisces atau Scorpio. Yang jelas itu ada cinta. Ini tentang cinta. Oke. Ini tentang cinta. Ya kan, nyuri-nyuri kesempatan ini untuk memperbaiki relationship ya, relasi, hubungan. Entah itu pada teman ya, sahabat, whatever. Kalian harapan kalian ya itu tadi ingin mencuri-curi kesempatan. Ini energi Ten of Wands kebalik, yaitu kalian sudah merelis, melepaskan semua harapan dan segala hasrat yang kalian punya ya, dan keinginan untuk merasa benar, segala perjuangan kalian itu ya. Gue ngeliat Five of Swords kebalik ini adalah kalian akan melepaskan keinginan merasa benar itu sendiri. Kalian sudah melepaskan asumsi ya, segala hal yang memang di masa lalu menyakitkan. Kalian menarik segala tuntutan, taruhlah gitu, segala tuntutan yang pernah kalian buat sendiri ya, dan mencoba untuk tuntutan atau ekspektasi yang pernah kalian bangun, ciptakan, buat di mindset kalian sendiri ya, dan ingin mengupayakan dengan Eight of Pentacles. Kalian ingin mengupayakan memperbaiki dan mengerjakan apapun yang dibutuhkan untuk memperbaiki ya, untuk memperbaiki yang sudah rusak. Energi Virgo, komunikasi yang sudah rusak. Dengan teman kalian itu, sahabat kalian itu, whatever ya, karena memang ada cinta, ada pengertian, ada care ya. Nine of Wands, butuh keberanian untuk the last ini kalian di Nine of Wands di sini adalah lebih seperti kayak gue butuh the last effort untuk meyakinkan diri gue untuk mengambil kesempatan, mengambil tindakan gitu. Gitu. The Emperor energinya The Emperor energinya Libra. Kok Libra? Kenapa Libra ya? Kenapa keluar Libra? Energinya Aries. Ya Allah. Energi Aries. Buat kalian itu ada di karir ya, reputasi kalian dan status kalian sendiri. Kalian harus mampu membangun reputasi kalian lagi. Wheel of Fortune, energi Sagittarius atau Pisces. Karena sesuatu yang sudah berakhir itu memang harus ditutup rapi, dikelarkan dengan baik, dan siap untuk membuka karma yang baru. Kalian ingin nggak hanya memperbaiki tapi menyelesaikan semuanya. Oke. Dah cukup untuk klarifikasinya. Ada lagi yang mesti gue harus
Gue mau klarifikasi 8 of Wands ya. Outcome. The Emperor. 9 of Wands. King of Cups. Nah, yang tadi juga artinya. Strength. Inner power. Will power. Energi Leo. Which is ini adalah prioritas kalian. Prioritas kalian saat ini ya. Value-value yang kalian pegang, prinsip-prinsip yang kalian pegang sendiri, dan itu ya, kalian akan mengambil tindakan untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan kalian dan melepaskan segala hal yang memang selama ini cukup menghibur kalian, katakanlah gitu. Cukup menghibur kalian dalam arti passionate ya kalian, hobi kalian yang selama ini kalian selalu lakukan. Dan demi cinta kalian akan mencoba untuk berubah. Oke, dari Oracle card ya, gue udah ambil dari Wisdom of the Oracle. Gue nanya apa yang Cancer harus pahami dari alam bawah sadarnya. Kalian dapat All That Glitters. Artinya hati-hati dengan artinya apakah kalian juga akan tetap menyukai sesuatu hal, kondisi, situasi atau seseorang apa adanya tanpa glitters, tanpa segala embel-embel status tata-tata yang melekat di dalam di situasi atau seseorang tersebut, tanpa materi, tanpa status, tanpa apapun. Apakah kalian masih menyukai seseorang itu? Dari Mystical Wisdom, gue tanya, misteri apa yang Cancer harus sadari dari alam bawah sadarnya? Kalian dapat Face Your Fears. Release the power of fear. Lepaskan segala ketakutan kalian. Dari mystical shaman, gue tanya, pertanyaan adalah apa yang Cancer harus bawa ke permukaan dari alam bawah sadarnya. Kalian dapat the Tree of Life. Ini kita sebagai jembatan. Bentar ya. The Tree of Life ini antara duniawi dan spiritual, ya, material dan spiritual. Kita di tengah-tengahnya sebagai jembatannya. Mampukah kita in tune? Ya, kita diminta untuk stay in tune, selaras dengan akar dan spirit, ya, spiritual. Dan kalian juga kurang lebih sama nih. Kalian juga dapat middle word, ya kan? Bedanya yang ini, sukses sudah terjanjikan, ya. Jadi selaraskan antara mind, body, and soul, ya, untuk diri kita sendiri dan sekitar kita, termasuk bumi itu sendiri. Dari Goddess Guidance, gue tanya petunjuk, bimbingan, dan nasihat untuk Cancer dari alam bawah sadarnya itu apa? Kalian dapat
Mary Magdalene dengan unconditional love. Love yourself, others, and every situation no matter what these outward appearances may be. Jadi cinta tanpa kondisi. Cintailah dirimu, orang lain, dan setiap situasi. Gak masalah kelihatannya seperti apa. Bisa baca nggak? Dan kalian dapat satu lagi, Aphrodite, inner goddess. Awaken the goddess within you through dance, self-care, and appreciation your divinity. Taking a good care of yourself, kurang lebih itu inner goddess. Jadi kita semua, kalian juga punya keindahan ya, yang sangat ilahi ya. Bangunkan keilahian feminin kita ya, dengan taking good care ourselves. Dan dari Universe Tarot, gue tanya, apa yang Cancer ingin ungkapkan dari alam bawah sadarnya? Kalian dapat, thank you universe for helping me see beyond the limits of fear. Thank you for expanding my perceptions so that I can see what is of the highest good. Terima kasih semesta sudah membantu saya melihat segala batas-batas dari ketakutan saya. Terima kasih juga sudah memperluas persepsi saya sehingga saya bisa melihat segalanya yang terbaik. Oke Cancer, semoga bermanfaat dan resonates. Kalau memang resonates, jangan lupa untuk kalau yang belum subscribe, please subscribe. Jangan lupa like sama komennya ya. Dan gue bakalan suka juga kalau kalian bisa share. Oke? Dah, sampai ketemu episode berikutnya. Dah.